Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazarin wa uzunun bi khabarin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahrul Rajab sahrullah, Sahrus Sa'ban sahri, wa sahrul Ramadan sahrul ummati. Alhamdulillah, kita sedang berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yakni bulan Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda yang telah kita sebutkan tadi, Sahrul Rajab sahrullah. Arti dari Sahrul Rajab sahrullah adalah bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Dan yang kedua yang saya sebutkan tadi adalah bulan Sa'ban, bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sa'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan Sa'ban diturunkannya perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab telah disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Sahrul Ramadan sahrul ummati. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal perbuatan yang dilakukan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan sebagai pembeda antara mana yang baik dan yang buruk. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Iza jaa fi Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila bulan Ramadan itu telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa datang melebur dosa, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai mujahadah kita di dalam bulan puasa untuk menghidupkan bulan puasa ini, marilah kita sama-sama meningkatkan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholawat di bulan puasa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Terlebih-lebih pada bulan puasa diturunkannya Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah di mana ada seorang ulama tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali pada siang hari pada bulan puasa. Karena ketika beliau membaca Al-Quran, beliau merasakan di lidahnya seperti madu. Saking lezatnya membaca Al-Quran, sampai-sampai beliau merasakan madu di lidahnya. Makanya kalau beliau membaca Al-Quran, beliau membacanya ketika malam, tidak pernah membacanya ketika siang hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabus sama wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin." Yang artinya, ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu pada bulan puasa. Dan yang terakhir untuk kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada bulan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita diberikan mujahadah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin. Dan semoga selama bulan Ramadan ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan bulan Ramadan dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Dan semoga kita mendapatkan malam yang sangat agung di pada bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Dan adapun pahala ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, seperti kita beribadah 1000 bulan. Satu ibadah dihitung dengan kebaikan 1000 bulan. Dan di bulan Ramadan pahala sunnah seperti pahala kita melaksanakan wajib. Contoh seperti ketika kita melaksanakan sholat sunnah di luar pada bulan Ramadan, maka ganjarannya seperti kita melaksanakan sunnah tersebut. Akan tetapi ketika kita melaksanakan sunnah pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala sunnah pada bulan Ramadan itu seperti pahala wajib. Dan bisa kita katakan bahwasanya tidak ada sunnah di bulan Ramadan. Bisa dikatakan semuanya menjadi wajib. Yang semulanya ketika kita berwudu, pahala kita berkumur, pahala kita mencuci tangan, itu sunnah, akan tetapi di bulan Ramadan menjadi wajib. Semua yang sunnah pada bulan Ramadan akan dihitung wajib. Begitu juga sebaliknya, semua yang wajib di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kebaikan. Akhirul kalam, Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.